Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat sehat dan nikmat yang tidak kalah penting, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kami habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam, Bapak Herul Nugraha MPD. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa membuat video presentasi tentang evaluasi pendidikan Islam. Sebelum kita membahas ke yang lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu evaluasi. Evaluasi dapat diartikan juga dengan penilaian. Artinya, suatu kegiatan yang direncana untuk mengukur atau menilai suatu aktivitas tertentu. Nah, nantinya akan membuahkan nilai. Nilai tersebut bisa dijadikan perbandingan atau juga bisa dijadikan ukuran tingkat kemajuan atau kemunduran suatu aktivitas tertentu. Menurut Benjamin Bloom, evaluasi adalah suatu kumpulan realitas yang disusun secara sistematis guna untuk mengetahui terjadi atau tidaknya perubahan pada prestasi si peserta didik. Jadi, dengan evaluasi kita akan mengetahui apakah si peserta didik mengalami perubahan yang lebih baik atau lebih buruk, atau monoton, hanya di tempat, tidak mengalami kemajuan dan tidak mengalami kemunduran. Nah, itu yang disebut evaluasi. Selanjutnya, di dalam evaluasi terdapat metode juga rumusan. Di antaranya yang pertama ada tes. Tes di sini bisa berupa kuesioner, wawancara, tugas-tugas kelas, tugas karya tulis, dan juga ujian tulisan ataupun ujian lisan. Nah, itu disebut dengan tes. Dengan tes kita akan mengetahui tingkat pencapaian prestasi si peserta didik. Yang kedua adalah dengan pengukuran. Apa itu dengan pengukuran? Pengukuran bisa disebut juga dengan sesuatu proses yang nantinya menghasilkan nilai atau skor. Tetapi dengan pengukuran tidak menjamin seseorang tersebut baik atau buruk, seseorang tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran. Tetapi dengan pengukuran bisa dijadikan bahan evaluasi atau penilaian. Nah, adapun tujuan utama dari evaluasi dalam proses pembelajaran yaitu untuk mengetahui tingkat tujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian si peserta didik. Sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, dengan evaluasi si peserta didik akan diketahui tingkat pencapaiannya. Apakah dia mengalami kemajuan atau dia mengalami kemunduran. Nah, dengan evaluasi tersebut, proses selanjutnya itu kita bisa menindaklanjuti. Setelah melakukan evaluasi, apabila si anak mengalami kemunduran, kita juga harus menganalisis alasan kemunduran pembelajaran tersebut si anak itu karena apa. Misalnya karena proses pembelajarannya kurang efektif, berarti kita harus menindaklanjuti cara belajarnya. Entah itu kita sebagai seorang guru untuk meningkatkan kualitas mendidik kita, kualitas untuk kita mengajar kepada anak tersebut, atau juga kita harus meningkatkan cara si anak tersebut belajar. Bagaimana caranya agar anak tersebut bisa sama dengan yang lain, bisa seimbang antara prestasinya sama orang lain. Nah, juga bisa dikatakan sebagai umpan balik. Kalau kita bagus cara mengajarnya, nah terus kita itu melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, terus kita tahu bahwa hasil belajar si anak
berarti sudah sukses umpan baliknya. Kita bagus mengajar kepada anak-anak dan anak-anak tersebut memberikan hasil yang sangat bagus juga, yaitu dengan hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai penentuan kelulusan. Jadi dengan evaluasi kita dapat mengetahui lulus atau tidaknya seorang siswa, atau di dalam kelas mengetahui naik kelas atau tidaknya seorang siswa tersebut. Nah, untuk penindaklanjutan yang selanjutnya itu disebut tes. Tes yang pertama yaitu tes penempatan atau yang disebut placement test. Tes ini dilaksanakan pada awal tahun pelajaran untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa berkaitan dengan materi yang telah disampaikan siswa. Siswa akan dikelompokkan sesuai dengan peringkatnya. Jadi bisa kita ketahui pada umumnya yaitu di awal tahun pelajaran baru disebut dengan testing, gitu ya, untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa tersebut. Yang kedua disebut dengan tes formatif atau formative test. Ini umumnya mengacu pada kriteria, oleh karena itu disebut dengan tes acuan kriteria, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kriteria placement test. Disebut dengan kriteria reference test. Tes ini dipakai untuk menilai siswa apakah berhasil atau tidaknya dalam pelajaran. Jadi dengan tes ini bisa kita lihat sikap dan tingkah laku siswa di kehidupan sehari-harinya, apakah dia menggunakan pelajarannya dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari atau tidak. Yang ketiga ada yang disebut dengan tes diagnostik atau diagnostik tes. Ini bertujuan untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa, untuk mengupayakan belajar siswa untuk melakukan perbaikan. Nah, misalnya siswa itu menjawab pertanyaan, tetapi ada seorang siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, padahal pertanyaan tersebut bisa dianggap mudah. Dengan kejadian seperti itu, kita bisa melakukan perbaikan. Yang keempat ada yang disebut dengan tes summatif atau summative test. Tes ini diberikan pada akhir tahun ajaran, akhir suatu jenjang pendidikan. Tujuannya adalah memberikan nilai yang menjadi dasar penentuan kelulusan atau pemberian sertifikat bagi yang telah menyelesaikan pelajaran dengan baik. Atau kita bisa melakukannya dengan UAS atau UTS dan yang lain sebagainya. Nah, dari semua tes tersebut, yang paling penting yang patut kita lakukan adalah tes yang menurut kriteria, karena pada hakikatnya kita mengevaluasi siswa tersebut yang baik itu adalah kita melihat dari sikapnya, dari tingkah lakunya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.